Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Tianingrum dan rekan saya Novelia Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam dinasti-dinasti lain di dunia Islam 1. Pokok pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama ada peradaban Islam pada masa dinasti Idrisiyah. Kemudian yang kedua ada pada masa dinasti Ahlabiyah, kemudian Samaniyah, Syafariyah, Tuluniyah, Hamdaniyah, serta Fatimiyah. Untuk materi yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Idrisiyah. Dinasti ini didirikan oleh seorang penganut Syiah yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah pertama yang tercatat dalam sejarah berusaha memasukkan Syiah ke daerah-daerah. Muhammad bin Idris merupakan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Jatuhnya dinasti Idrisiyah pada saat itu yaitu saat terjadi perpecahan yang merupakan faktor membahayakan keberadaan dinasti Idrisiyah serta secara bersamaan adanya serangan dari dinasti Fatimiyah sehingga Yahya terusir dari kerajaan hingga wafatnya di Madinah. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Ahlabiyah. Pusat pemerintahan dinasti Ahlabiyah terletak di Kairawan, Tunisia. Wilayah kekuasaan dinasti Ahlabiyah meliputi Tunisia dan Afrika Utara. Pemimpin pertama dinasti ini adalah Ibrahim bin Al-Ahlab, seorang panglima dari Khurasan. Kemunduran dinasti Ahlabiyah menjelang akhir abad 9. Posisi Ahlabiyah di Ikrikiyah menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena amir terakhir yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah. Abu Abdullah, perintis Fatimiyah, Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer, dan dinasti Ahlabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Samaniyah. Dinasti ini didirikan oleh Bani Saman yang telah berhasil menggeser dan menggantikan dinasti Syafariyah. Pendirinya adalah keturunan dari seorang tuan tanah bernama Saman Kuda dari Batra, yang mulanya menganut Zoroaster lalu memeluk Islam di masa Hisham bin Abdul Malik menjadi penguasa dinasti Umayyah, yaitu Ahmad bin As'ad bin Saman Hudad. Berdirinya dinasti ini bermula dari pengangkatan 4 cucu Saman oleh Khalifah Al-Ma'mun menjadi gubernur di daerah Samarkand, Piranggana, Sos, dan Herat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Novelia Amanda. Baik, yang selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Safaria. Dinasti Safaria merupakan dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Kemajuan yang dicapai pada dinasti Safaria yaitu pada masa pemerintahan Amr bin Lais. Ia berhasil melebarkan wilayah kekuasaan sampai ke Afghanistan Timur. Dalam masa pemerintahannya, terdapat perkembangan yang menarik, terutama perkembangan civil society berkaitan dengan keadilan. Dinasti ini semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintahan. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil alih kekuasaan dinasti Safaria. Setelah penguasa terakhir dinasti Safaria meninggal dunia, berakhir pula kekuasaan dinasti Safaria di Sijistan. Yang selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Tuluniyah. Dinasti Tuluniyah mewakili dinasti lokal pertama di Mesir dan Suriah yang memperoleh otonomi dari Baghdad. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad ibnu Tulun, seorang prajurit Turki.
Kemudian dalam bidang keamanan dia membangun angkatan perang dari orang-orang Turki Negro dan lainnya. Dengan kuatnya militer, Ibnu Tulun melakukan ekspansi ke Syam. Ibnu Tulun melakukan perkembangan setelah situasi relatif stabil. Materi yang selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan ibnu Hamdun, seorang amir dari suku Taglib. Wilayah kekuasaan dinasti ini terbagi dua bagian, yaitu wilayah kekuasaan di Mosul dan wilayah kekuasaan di Halb atau Aleppo. Jatuhnya dinasti ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, sikap kebaduiannya yang tidak bertanggung jawab dan destruktif sehingga rakyat menderita. Yang kedua, bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Makedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah, menyebabkan dinasti Hamdaniyah tidak bisa menghindari invasi serangan Bizantium yang energik sehingga Aleppo dan Hims terlepas dari kekuasaannya. Yang ketiga, kebijakan ekspansionis Fatimiyah ke Suriah bagian selatan, sampai mengakibatkan terbunuhnya Said ad-Daulah yang tengah memegang tampuk kekuasaan Hamdaniyah, hingga dinasti ini jatuh ke tangan dinasti Fatimiyah. Selanjutnya, peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Di antara beberapa dinasti Syiah di dalam Islam, dinasti Fatimiyah lah yang bisa disebut paling besar. Dinasti ini didirikan oleh kaum Syiah dari sekte Islamiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah memberikan kemajuan pada peradaban Islam, bidang politik, bidang administrasi, kondisi sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, dan bidang ekonomi. Kemunduran dinasti Fatimiyah disebabkan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama figur khalifah yang lemah, yang kedua perebutan kekuasaan di tingkat istana, yang ketiga konflik di tubuh militer, yang keempat bencana alam, dan yang terakhir keterlibatan non-Islam. Sementara masa kehancurannya pada masa kekhalifahan Al-Adid, yaitu adanya kekuatan kaum Salabijah dan pasukan salib yang banyak terlibat dalam urusan-urusan kekhalifahan. Para wasir juga mempertahankan kekuasaannya sehingga konflik-konflik kerap muncul di masa Khalifah Al-Adid. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.